أبو الدرداء رضي الله عنه: العلم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وقال أبو الأسود الدؤادي: ليس شيء أعز من العلم، والملك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لم يعطى أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة أفضل من العلم والفقه. فقيل عمن هذا؟ قال عن الفقهاء كلهم. وقال الشافعي رضي الله عنه: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، فإنه يحتاج إليه في كل منهما. Ini pertama dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri. Hasan Basri terkenal adalah tokoh sufi di zamannya. Beliau menafsirkan daripada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di situ para ulama tafsir banyak berpendapat. Ada yang mengatakan di dunia, kebaikan di dunia itu adalah istri solehah. Sebagian mengatakan istri yang solehah, yang mengajak kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu hasanah di dunia. Kalau dapat istri yang tidak solehah, tidak dapat hasanah di dunia. Sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Dan hasanah di akhirat adalah bertemu dengan Rasulullah SAW, sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan: man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tapi Imam Hasan Basri menafsirkan ayat ini, apa di dunia daripada hasanah? Di dunia hasanah itu adalah al-ilmu wal ibadah, ibadah yang disertai dengan ilmu. Maka orang yang mengamalkan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW dengan ilmu, ini adalah hasanah, kebaikan di dunia. Tidak jauh daripada pendapatnya yang tadi, yang sebagian ahli tafsir mengatakan wanita salehah yang mengajak kita untuk berbuat saleh. Maka itu kebaikan juga di dunia. Sedangkan di akhirat, hasanah di akhirat adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk surga dengan rahmatnya, dengan kita berkumpul dengan Rasulullah SAW. Sebagian ada orang dari Alawiyah juga mengatakan boleh enggak di dalam ayat ini, karena dia suka raksi, tahu raksi, dia rubah ayat ini menjadi doa, di makomnya doa, bukan merubah ayat ya, merubah ayat ini menjadi makom doa. Rabbana fid dunya raksi wa fil akhirati raksi. Dia mau raksi di dunia, mau raksi di akhirat. Dua-dua raksi. Kata ulama boleh di makom doa. Maksudnya raksi apa? Raksi ya, senang-senang tapi dengan ilmu, dengan amal yang saleh. Kemudian dikatakan oleh beliau juga, laukan al-ilm suratun, kalau misalkan ilmu itu gambaran saja, kata Imam Hasan Basri, kalau ilmu itu hanya gambaran, tidak ada amalnya, cuma gambaran ilmu saja, maka gambaran ilmu ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada gambaran atau ciptaannya Allah seperti syams, matahari. Gambaran ilmu yang tanpa amal ya, itu lebih mulia di sisi Allah daripada ciptaannya berupa matahari, al-qamar, daripada bulan lebih mulia. Begitu juga daripada bintang-bintang yang ada di langit. Nah, ini lebih mulia yang kita lihat, matahari, bulan, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada gambarannya ilmu, itu lebih mulia. Apalagi ilmu yang disertai dengan amal. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibn Abbas, beliau mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas, tatkala Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diminta apa yang dia pilih daripada
ilmu atau harta atau kerajaan atau pemerintahan, atau menjadi apa? Mau jadi alim atau mau jadi orang yang kaya atau mau jadi orang yang berkuasa. Nah, mana yang dipilih sama Nabi Sulaiman? Katanya yang dipilih adalah ilmu. Tatkala dia memilih ilmu, maka keduanya tadi itu ikut. Kekayaan ikut, pemerintahan juga ikut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Sayyidina Isa dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, barang siapa man ta'allama wa 'amila wa 'allama, barang siapa yang menyampaikan ilmu dan mendengarkan ilmu, maka dia ini sudah bersatu untuk menuju kebaikan. Sudah dia bergotong royong untuk membentuk daripada kebaikan. Dan hal ini adalah sesuatu yang sangat dimuliakan di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, kalau orang di situ ada riwayat al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang mendengarkan namanya Rasulullah, dari kita banyak salawat. Maka yang tidak ikut salawat cuma ngomong saja dengar nama Rasulullah, nah itu dibilang pelit, dia tidak bersalawat. Tetapi tatkala dia tidak bersalawat karena di situ ada ilmu, maka tidak dikatakan pelit oleh sebagian ulama, karena mendengarkan ilmu itu paling majlis yang paling dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala di langitnya. Waqala Abu Darda, diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, al-ilmu al-muta'allimu syarikan fil khair, adalah bergotong royong tatkala kita untuk menuju kebaikan. Wasa'ir nas, setiap manusia itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang tidak mau gotong royong untuk membangun daripada ilmu, untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Waqala Abu Muslim, diriwayatkan oleh Abu Muslim rahimahullah, mathalul ulama fil ardi, ulama para orang ahli ilmu di bumi Allah Subhanahu wa taala itu seperti bintang-bintang di langitan. Nah, tatkala seseorang manusia melihat bintang-bintang dari yang ada di langitan, maka tatkala dia mendung tidak ada kelihatan bintang, dia akan bingung, mana perginya bintang-bintang. Sebagian ulama mengatakan, daripada ulama ahli falak, bintang itu di siang hari kemana? Bisa kita lihat bintang siang hari? Ada dia apa pergi? Tetap ada di tempatnya. Bahkan salah satu daripada guru-guru kita, dia pernah bisa melihat bintang di siang hari. Kalau agak mendung sedikit, dia bisa lihat bintang. Saking kuat penglihatannya. Seperti murid daripada Imam Abdul Rahman al-Masyhur Syaikhul Bughiyah, di situ dalam riwayat dia mengajarkan ilmu falak dan dia bisa menjelaskan bintang itu pada santrinya di siang hari. Di situ posisinya bintangnya karena keluar kuat penglihatannya. Nah, maka bintang itu tidak akan hilang tetapi kalau dia tertutup dengan awan, maka dia orang-orang akan menanyakan di mana bintang itu, dan dia akan mengatakan ini akan hujan turun misalkan, atau akan sesuatu yang akan terjadi. Begitu juga tatkala para ulama tidak dipandang oleh para manusia, maka dia akan membutuhkannya di dunia sampai di akhirat. Waqala Abu Aswad, diriwayatkan oleh Abu Aswad, laisa syai'un azza minal ilm, tidak ada yang paling mulia kecuali ilmu. Karena apa? Karena al-muluk, para raja-raja adalah hakim, adalah penguasa bagi manusia yang ada, hakim di setiap negara. Dan sedangkan ulama adalah pemerintah bagi hakim tersebut. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena itu seperti di negeri-negeri Arab, di Timur Tengah khususnya seperti di Yaman dan yang lainnya, para pemerintah itu pastinya akan bermusyawarah kepada para ulama. Maka ini adalah pemerintah yang aman daripada fitnah-fitnah. Waqala Sufyan, dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uwainah rahimahullah, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an. Dalam riwayat ini disebutkan tidak ada yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini
di dunia ini paling afdal yang namanya nubuwah. Allah memerintahkan para nabinya, para rasulnya. Maka pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di dunia adalah pemberian yang namanya an-nubuwah. Yaitu Rasulullah SAW diberikan syariat. Maka itulah pemberian yang paling mulia. Apa yang setelah nubuwah adalah afdal minal ilm wal fiqh. Jadi ilmu syariatnya Rasulullah SAW yang diberikan kepada semua umat itu afdal. Bahkan dikatakan di riwayat yang sebelumnya sudah dijelaskan, nanti kedudukannya para ulama lebih tinggi daripada syuhada. Para sahabat yang mati syahid, para ulama itu makamnya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi para ulama, walaupun dia ulama akhir zaman, maka kedudukannya lebih tinggi. Nah, jadi semua itu bisa kita mengalahi para sahabat, bisa kita mengalahi para orang-orang yang ahli ibadah, tatkala kita meneruskan mengambil daripada ilmu syariatnya baginda Rasulullah SAW. Waqala Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang kepingin tak susah cari dunia, maka dia tuntut ilmu syariatnya Rasulullah SAW. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, fa alaihi bil ilm, maka dia pelajari ilmu syariatnya Rasulullah SAW. Nah, fa innahu yahtaju ilaihi fi kulli minhuma. Barang siapa yang ingin kesuksesan dunia dan akhirat, maka dia juga harus menuntut ilmu syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan wa qala Nafi', diriwayatkan oleh Imam Nafi', man la yuhibbul ilm la khaira fihi fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqah fa innal ilma hayatul qulub wa misbahul basair. Intaha. Jadi dikatakan oleh Imam Syafi'i juga bahwa barang siapa yang tidak mau ilmu syariatnya baginda Rasulullah SAW, maka tidak bakalan ada kebaikan pada orang tersebut. Tidak bakalan ada kebaikan, bahkan dia akan susah hidupnya di dunia sampai di akhirat. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun. Maka jangan kita melarikan diri antara di majelis-majelis seperti ini. Jangan kita melarikan diri tatkala ada majelis-majelis kebaikan atau majelis ilmu syariatnya baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Karena ilmu itu hayatul qulub. Hidupnya hati itu adalah dengan ilmu syariatnya baginda Rasulullah SAW. Ketenangan hati itu adalah dengan ilmu syariatnya baginda Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan oleh sebagian para masyayikh, nanti akan datang suatu zaman orang yang penuh ilmu pun hatinya akan gelisah. Bagaimana orang yang tidak memiliki ilmu? Jadi akan datang suatu masa zaman nantinya orang yang penuh ilmu hatinya akan gelisah. Bagaimana gambarannya tatkala dia itu orang tak punya ilmu, maka dia pastinya akan mati daripada hatinya tadi. Dan penerang daripada penglihatan hati itu adalah dengan ilmu. Nah, semoga kita diterangi hati kita, dihidupkan lagi hati kita dengan nurnya ilmu, dengan cahayanya ilmu syariatnya baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, dan kita dikumpulkan di dunia sampai di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Sambilan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kami mendengar penjelasan atau makalah tadi, hanya satu saja pada awal itu, apabila istri tidak mengajak untuk baca selawat pada suami, dia akan mendapat hasanah atau tadi itu istilahnya itu. Nah, kemudian bagaimana kalau di situ sakit, tidak bisa bicara, bisa apa? Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Jadi tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, maksudnya sebagian ahli tafsir mengatakan di dunia ini adalah istri salihah, bukan mengajak salawat saja, apa-apa yang kebaikan, bukan hanya salawat saja, apa-apa daripada kebaikan maka itu adalah hasanah di dunia. Dan begitu juga penjelasan Imam Hasan Basri adalah kebaikan di dunia itu adalah tatkala kita mengamalkan ibadah itu dengan ilmu.
Jadi maksudnya apa tadi, apa hukumnya bu istri? Tadi kan ada penjelasan dari istri. Tetap halal istri. Halal. Tapi kalau mau nambah lagi juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi di situ ada hak-hak suami istri. Bahkan dikatakan tatkala itu adalah luntur syariatnya bagi Rasulullah SAW. Seorang istri tidak perlu izin sama suami. Tatkala itu adalah kewajiban bagi dia di dalam menuntut syariatnya bagi Rasulullah SAW. Tanpa izin itu tidak dikatakan durhaka. Baik itu anak kepada orang tuanya, baik itu istri kepada suaminya, baik itu siapapun, baik itu murid kepada gurunya. Tatkala dia itu adalah kewajiban, bukan sunnah ya. Kalau yang sunnah harus izin juga. Seorang tatkala itu sunnah, tatkala itu wajib, maka itu hukumnya tanpa izin diperbolehkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.